Anda mau benar-benar jalan ya? Mau. Menurut cara saya, Ya. ini gampang, serius. Kalau susah, saya nggak berani ngomong. Ya, ini gampang. Oke. Hari ini sampai 15 Desember, Anda mesti closing 100 juta. Saya kasih contoh. 100 juta itu kalau Anda closing 600.000 per bulan, Anda cukup 20 orang dengan asumsi komposisi 5 juta 2,2. Oke, 20 orang ini kalau dia belum kawin atau mungkin masih pacaran, berarti hanya butuh 10 pasang. Coba dilihat, ini masih ada 45 hari. 45 hari 10 pasang itu sangat-sangat bisa, betul? Betul? Apalagi cuma cari uang berapa? 600 loh. Itu satu hari cuma, bukan angka yang besar, serius. Ya. Dan ini kan sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa. Yang ada itu Anda nggak mau. Jadi kalau tadi Anda udah dengan semangat bilang, Anda kepepet uang, iya, rasanya semangat. Terus Anda nggak jalan, saya rasa loh ya, Anda bunuh diri di laut pun dilepeh sama ikan paus. Kenapa? Nggak enak. Pahit. Itu benar pahit ya. Bayangin udah kepepet nggak mau gerak, terus mau ngapain? Mati aja nggak ada yang mau makan pasti ya. Kayak gini. Oke ya, 100 juta. Tanggal 16 Desember sampai 28 Februari Anda harus bisa 100 juta. Lihat ya, ini 1,5 bulan. Ini 2,5 bulan. Kalau sekarang 1,5 bulan aja bisa, saya yakin 2,5 bulan lebih bisa. Pak, saya masih agent baru Pak, masa digenjot langsung 100 juta? Teman-teman, Anda tahu karet? Karet itu kalau udah terlanjur dikencengin kayak gini, dimolorin, bawa balikin pun nggak mungkin bisa start lagi, agak longgar. Saya kepingin Anda seperti itu. Memang sakit, tapi kan demi Anda juga. Ya, 100 juta. Apa yang terjadi? Di 100 juta yang pertama, Anda mendapatkan skill yang luar biasa. Bayangin, Anda di sini 1,5 bulan bisa digenjot 100. Ini luar biasa. Ya, Anda nggak usah malu. Waduh Pak, finishnya kok cuma 100. Nggak usah malu. Ya, kenapa? Kita butuh long term. Ini skillnya bagus. Kalau bisa lebih dari 100 ya lebih bagus. Saya ngomong yang paling kecil. Saya kalau bikin goal, ngomong yang paling kecil aja supaya Anda bisa capai. Kalau ngomongnya gede, ya Anda nggak bisa capai, percuma juga. Di sesi yang kedua, Anda otomatis memenangkan rookie goal. Betul? Betul. Bangga banget kan? Wih, baru join 4-5 bulan langsung dapat trade dari Indonesia. Apa daya tariknya? Daya tariknya Anda bisa rekrut. Ingat, bisnis ini bukan nyuruh Anda jadi penjual asuransi, tapi bisnis ini ujung-ujungnya adalah membesarkan tim Anda, yaitu rekruting. Anda pintar rekrut, kalau nggak pintar besarin, ya nggak mungkin jadi. Kalau Anda bisa paksa diri Anda 100 juta, 100 juta, Anda cukup luar biasa nggak skill? Luar biasa. Kalau Anda pernah punya pengalaman 1,5 bulan 100, 2,5 bulan 100, itu bisa di-sharekan ke timmu nggak? Bisa. Itu loh yang saya bilang duplikasi. Dan waktu di sini, income Anda sudah minimal 6,5 juta per bulan. 6,5 juta per bulan. Ya. Kemudian tanggal 1 bulan 3 sampai 30 bulan 3, 50 juta aja Anda sudah UN secara API. Betul? Betul ya? Secara API 1 bulan 50 ya pasti bisa. 1,5 bulan aja 100 bisa kok. Dan ingat teman-teman, di sini ada closingan, resellingnya itu pasti lebih gampang. Resellingnya pasti lebih gampang. Cek. Ya, resellingnya pasti lebih gampang. Wah, suaranya kok jadi gak enak. Padahal saya sudah les vokal ini di Indonesian Idol. Kok jadi bengong?
Cek, udah pasti enak ini. Oke, ya, Anda sudah pasti UM. Ingat, bisnis ini adalah bisnis AM, bukan bisnis jualan asuransi loh. Anda harus ingat. Ya, ini bisnis AM. Pak, kalau bisa lebih dari ini gimana? Yo nggak apa-apa. Ini kan saya ngomong yang plan kecil-kecilan, gampang-gampangan. Jadi Anda mesti pede. MBA 0 pun Anda bisa saya bikin sukses asal ikuti peta ini. Oke? Kemudian tanggal 1 bulan 4 sampai dengan Desember, saya nggak mau tahu. Anda harus bisa punya 10 agent. Tanya sama kan lu pasti bisa ngajarin. 10 agent ini saya nggak mau dihitung agent per agent. 10 agentmu sendiri. Ya, saya punya kebiasaan kalau bikin goal setting nggak boleh pas nanti akhirnya meleset nggak nyampe. Tapi kalau Anda tak bikin kelihatannya segini, nanti nyampe nya pasti lebih gede. Ini kan saya hitungnya agent sendiri, padahal bisa agent gede lagi. Ya, singkat cerita Anda unit manager. Oke, tahun 2013. Ya, benar ya? Anda sudah UN, punya 10 agent. Oke, saya anggap ele-elean aja lah, nggak ada produksi. Padahal UM pun tetap bisa produksi, ya, mungkin reselling dan sebagainya. 10 agent, gimana caramu orang ini bisa jadi calon UM? Anggap omset pas-pasan 300, berarti ada 600 juta. 8 agent, mungkin ada yang minggat nggak balik, mungkin ada yang hebat, mungkin ada yang biasa. Kita asumsikan 50 jutaan lah, sudah 400. Masuk akal kan, 1 tahun 50 juta kan, wah gila di Solo sebenarnya kan, 50 juta aja. Sampai di sini Anda nggak ngapa-ngapain, saya cuma minta Anda komitmen 1 bulan 1 agen. Berarti ketemu 12 agen. Ini kan dari Januari udah tahu kalau UN. Orang yang direkrut Januari sampai Juni itu punya kesempatan bisa jadi UN, teman-teman. Oke? Anda harus punya program 2 orang jadi calon UN lagi. Yang 8, yang 10, 50-an, 500. Sudah 2,1 M. SUM nggak? Luar biasa, lebih dari SUM. 2014 ada SUM, punya 2 UM kan, berarti 4 UM, 4 calon SUM, 4 kali 900, 3,6 M. Anda punya agent biasa 18, yang 2 calon UM ketemu 600, yang 16, yang 50-an ketemu 800. Ya, sampai di sini lampu dimatiin. Sampai di sini Anda kan juga nggak ngapa-ngapain, tetap pakai rumus ini loh. 1 bulan 1 agen, 1 tahun 12. Berarti kan kembali lagi, yang 2 calon UM 600, yang 10 agent biasa. Dijumlah ya sudah lebih-lebih 42, 5, 0,1 M. Teman-teman nggak usah dilanjutin lagi. Intinya tuh cuma gini loh. Intinya tuh dari ini. Ngerti ya? Intinya tuh dari ini. Anda harus bisa menciptakan habit. Ngerti ya? Habit itu kebiasaan. Kalau Anda nggak lakuin malah nggak enak. Ya. Contoh ya, saya kasih contoh. Siapa di sini yang bisa bangun otomatis jam 4 pagi? Gak ada kan? Betul ya? Gak ada. Tapi coba misalkan gini, Johnny Johnson ini belum punya pacar misalkan gitu, ya. Terus mamanya bilang sama Johnny Johnson, padahal udah dikasih reward nih, John, lu kalau mau kenalan sama cewek, mama lihat jam 4 itu mesti ada cewek cakep lari sendirian. Lu coba dampingi aja kenalan. Kira-kira diomongin gini, bisa nggak Johnny Johnson besok bangun jam 4 sendiri? Nggak mungkin bisa. Pasti tetap orang, mamanya mesti bantuin. Tapi begitu diomongin, John, ayo cepet bangun, lu waktunya jogging temenin cewek, langsung bangun dia, ya kan? Mungkin selama 2 hari juga nggak bisa otomatis, tapi setiap hari digini, John, mungkin yang hari ke-8 pasti gini sudah bangun dia, akhirnya minggu ketiga dan seterusnya nggak perlu dibangunin pun Johnny Johnson bangun jam 4. Jelas? Anda harus paksa diri Anda
keluar dari zona yang ini nggak bagus di Prudential. Apa? Anda nggak konsisten closing. Itu loh problemnya. Baru closing 1 minggu, wah sharing di depan bangga. Minggu depan langsung hilang lagi. Udah menikmati keberhasilan. Ingat teman-teman, sebelum Anda jadi AM, sebelum Anda cetak 5 AM, Anda belum sukses di Prudential. Tapi kalau sudah bisa cetak 5 AM direct yang gede-gede, itu baru Anda sukses. Ya. Kuncinya di hari ini apa? Anda mesti pasar 100 juta ini loh. Kalau yang sudah lebih ya, Anda cari lagi lebih dari ini. Ya, pokoknya mesti closing banyak. Sampai dengan 1 bulan. Pasar, apapun pasar. Ya, Anda APN 0, ini harus bisa loh. Coba pikir. Cuman cari 10 pasang dalam waktu 45 hari, masa Anda nggak ketemu? Bisa. Nabungnya loh cuma 600, bukan suruh 2 juta. Ya, nanti saya akan ajari Anda tentang produk lagi, tentang cara presentasi lagi ya, sebelum pasang. Pokoknya paksa, ini dulu. Ya, setelah itu cari lagi konsisten lagi 100 juta. Income 6,5 juta cukup pede untuk rekrut. Ya, tambah 50 sudah ya, udah sementara buang dulu urusan closing. Kejar dulu total agent. Saya yakin kok, walaupun Anda tak suruh rekrut agent pun, nggak mungkin beneran tiap hari cari orang BOP, nggak mungkin. Ada beberapa waktu di mana Anda boring dan Anda mungkin jualan lagi. Jadi jualannya dibikin untuk satu hiburan gitu. Wah, daripada lagi BOP boringnya saya jualan, nggak apa-apa. Ya mungkin sambil ngejar ke arah Starbucks. Tapi ini diubah dulu. Ya. Kemudian habit yang terjadi tahun depannya, yang juga akan saya lakukan, saya harus bisa dapat 1 bulan itu 1 agent winner. Ngerti ya? 1 bulan itu dapat 1 agent yang benar, dengan profil yang benar, background yang benar, visi yang benar, misi yang benar, motivasi yang benar. 1 bulan 1 aja, itu udah luar biasa. Anda sendiri loh ya, bukan agent get agent. Padahal Anda masih bisa bertumbuh dari agent get agent, benar nggak? Saya nggak ngitung, ini nggak ngitung agent get agent loh. Saya cuma ngitung agent mutok loh ini. 1 bulan 1. Stok agent lama, Anda harus punya komitmen minimal 2 orang. Gimana caranya? Agent lama harus saya support bisa jadi unit manager. Itu aja. Ya, gimana caranya? Ini bikin konsisten. 2. Untuk masalah rekrut pun sama. Anda kalau sudah di UM, SUM, ingat planningnya. Di awal tahun, Anda harus kejar rekrut sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena orang yang direkrut di Januari sampai Juni itu bisa dikipas-kipas untuk bisa jadi UM. Orang dikipas jadi UM ya pasti dia rekrut lagi. Bukankah rekrutan dia adalah rekrutan saya juga? Itu nggak saya hitung. Ngerti ya? So teman-teman, bisnis plan di Prudential sebenarnya simpel. Ya, Anda nggak jualan pun nggak apa-apa loh. Ini loh nggak jualan, apalagi kalau jualan. Ya, makanya dari leader harusnya omset di atas 2M itu biasa. Saya jelek-jelek gini ya. Saya sejak dari leader UM, omset saya waktu UM ya, itu 1,6M. Dengan keadaan pada waktu itu saya cukup nggak boleh ditiru ya. Saya dulu naik UM nggak punya agent teman-teman, ya fiktif semua. Saya ini jago selling tapi nggak minta rekrut. Jadi sampai bulan Maret pun Kandu itu nggak tahu dia join bulan berapa. Itu agent pertama saya, Kandu itu. Maret ya, itu Maret berarti ketemu agent 1. Kandu ya. Bayangin bodoh agent 1 bulan Maret berani jadi UM. Tapi finish 1,6 ya. SUM direct saya 2, lebih. AM pun 2, lebih. Cuman gara-gara buka kantor 1,2 hektar. Tapi kemudian tahun lalu udah kantor udah jalan, kembali lagi 2,1 M lagi, tetap lebih di atas 2 M terus. Ya tahun ini luar biasa, Tuhan kasih berkat. Hari ini udah sampai sekitar 4,5 M. Jadi sebenarnya omset itu harus bisa dipertahankan di atas 2 M untuk direct, itu bisa. Ya. Yang sering leader salah, ya ini mumpung ada banyak leader juga. Yang banyak dilakukan leader salah adalah 1, dia terlalu lama dengan agent yang jelas-jelas harusnya next. Itu salah. Yang kedua, leader sering terlalu dekat dan lama dengan agent yang sudah tipe start. Harusnya di next. Kemudian, leader harusnya pekerjaan dia tiap hari adalah merekrut, training, motivasi. Terus.
Ya, orang kalau sudah dikasih motivasi, harusnya kan jalan, ya kan? Nah, ini modal paling utama. Nah, Anda harus belajar ini. Ya, saya cukup banyak menghabiskan banyak waktu teman-teman di rumah itu hampir setiap hari loh. Rumah saya nggak ada tamu sampai jam 12 malam. Tiap hari mesti ada. Ini aja tadi saya di belakang, agent saya bilang, saya pulang jam berapa dari sini? Saya bilang ya paling jam 9. Sampai rumah jam berapa? Setengah 10, sudah ditodong terus. Jadi bisa ketemu jam berapa? Jam 10. Jadi sampai rumah ya mesti ketemu agent lagi jam 10. Kayak gitu terus, tiap hari kerjaan saya. Ya, istri saya pun sampai ngomel. Ya, dulu 1 minggu nggak kerja, sekarang kerja, kayak gitu-gitu. Ya, tapi ada harga yang dibayar, pasti ada hasil yang dipetik. So kalau Anda mau luar biasa, jangan komplain, ya mesti harus kerja keras. Ya, ini planningnya teman-teman. Oke, saya anggap Anda pasti bisa termotivasi dari leader-leader Anda. Sekarang masalah produk, ya. Anda pasti sudah bisa presentasi semua, benar? Ya, kalau nggak bisa presentasi, nggak boleh turun gunung dulu. Anda harus pintar presentasi. Ya, sebenarnya presentasi itu nggak dipakai kok dalam closing. Anda kalau sudah expert jualan, coba tanya Ida, Johnny Johnson. Mungkin waktu prospek nggak pakai kertas, ya, pakai daun, enggak. Ya pakai ngomong-ngomong aja, kan pakai ngomong-ngomong aja. Selama ini saya pakai kertas cuma satu closingnya. Kalau satu keluarga itu pakai kertas, karena semakin banyak yang dicoret, semakin keren, ya. Tapi kalau closing biasa pakai mulut aja. Nah, saya akan ajari Anda beberapa tips untuk bisa closing itu langsung cepat. Ya, nggak pakai lama-lama. Caranya gini. Kalau orang umur antara 1 sampai 15, saya kasih kategori satu-satu ya. Umur 1 sampai 15 berarti. Kalau nasabah ini bukan orang kaya, ya, Anda jangan nawarin lagi papa mamanya, jangan. Tapi langsung hajar sama anaknya. Teman-teman, logikanya, Anda pikir pakai sisi psikologis ya. Orang kelas menengah ya, jangan bawah, kalau bawah pasti labs. Kelas menengah itu kan nggak pasti semua. Dia punya bisnis juga nggak terlalu settle, income juga nggak terlalu gede. Logikanya, dia punya anak kecil, dia itu ya kepikiran, besok ini anakku kayak apa ya? Ngerti ya? Nah, teknik closingnya adalah Anda obok-obok dengan kalimat yang ada di parent payer. Bahasanya sih, kalau ikut Prudential, anakmu sampai umur 25 pasti ada uangnya, benar? Iya. Ya kan? Lu sehat, istri lu sehat, ya udah, lu nabung sendiri sama pakai di bank. Tapi sorry lo ya, kalau sampai anak lu belum finish 25, ada apa-apa sama lu atau istri, dilanjutin kok sama Prudential. Kira-kira ngomong gini tok, masa nggak closing teman-teman? Sip. Cuman gini tok loh, ngomong gini tok, serius. Closing anak itu paling gampang. Kenapa? Karena orang tua itu pasti paling kepikiran gimana ya masa depan anak saya. Dan ingat loh, ini ngomongin kelas menengah loh. Mereka benar-benar takut loh besok gimana. Ini paling gampang closing, ya. Jadi kalau Anda nanti tahu, oh ini saya punya teman saudara yang kelas menengah, udah nggak usah banyak-banyak, satu aja rekening anak. Nah nanti kalau udah closing jangan serahkan. Nanti bikin orang mikir, bentar ya tak pikir dulu ya. Terus nanti ayo tunggu kalau ini malah nggak closing. Jangan serahkan, ambil dulu ini. Ya, kalau sudah jadi polisnya, waktu nganter, Anda cukup ngomong gini, kok, C, sorry ya, saya cuma mau refresh saja, sama tahu C lupa. Tahu nggak kelebihan polis anak lo ini? Nah, dia pasti ingat kok, karena dia butuh banget. Dia pasti bilang ini, iya tahu, pokoknya kalau aku apa-apa, atau bujuku ada apa-apa, diteruskan oleh Prudential. Itu aja. Jadi jangan ngomongin biaya eksperimen dulu, parent payer aja. Oke, begitu nasabah ngomong gitu, Anda coba ngomong gini, bener Ji, bener kok. Jadi, sorry ya Bo ya, kalau Koko ada apa-apa, anaknya pasti aman, ditabungin sama Bro. Pertanyaan mimpi Koko kan tadi cerita ada apa-apa, bener kan? Nah, ada apa-apa nih Koko ini diselesaikan pakai apa? Bener ya? Kan pasti ngambil dari anaknya lagi, bener kan? Anda nggak usah ngomong, Koko mesti punya, jangan. Biar dia putusin sendiri gitu. Anda ngomong kalau jelas kayak gini, pelan-pelan dituntut, yang salah mesti nyaut. Jadi maksudmu aku mesti punya kok. Nah dia kan ngomong sendiri, Koko mesti punya. Ngerti ya? Koko mesti punya. Teman-teman, closing itu padahal kan cuma minimal kan 300.000 ya, bener ya? Tapi usahain kalau sekarang jangan ngambil 300.000, minim 600 lah. Ya, satu hari cuma 20.000.
Anda mesti bisa membesarkan hatinya orang. Itu tugas kita. Apa sih yang dibesarin? Anda harus bisa bikin dia pede bahwa ini tuh dia mampu. Lu nabung gede pun ujung-ujungnya buat siapa sih? Buat dia loh, bener nggak? Anda mesti buka pikirannya dia itu. Ya, Anda harus berhasil training agent Anda untuk berani berkata bahwa dia nabung tujuannya untuk siapa sih? Dia kok. Nabung tambah besar, saldo tambah besar. Nabung tambah besar, proteksi tambah besar. Ngerti ya? Bukan seraka. Nabung tambah besar, komisiku tambah gede. Jangan gitu ya. Nabung tambah besar kan buat lu juga. Ya, itu yang harus dilakukan. Makanya teman-teman, saya punya agent, contoh Darman ya. Dia waktu itu udah closing malah 1 juta. Ya. Udah closing, udah masuk di area aku, udah di kantor. Dia nggak kenal, dia ada preferensi gitu. Terus tiba-tiba dia telepon saya jam 12 siang. Kok, apa? Kemarin aku ada titip case 1 juta. Terus jangan dikirim dulu. Loh, oh, aku baru saja di rumah. Soge kok, si tahanan sih kok, mau tak closing lebih gede. Akhirnya dirubah 4,5 juta. Nah, kayak gini yang luar biasa. Ngerti ya? Dia nggak ngerti rumahnya, closing tok ini dapat 1 juta. Pas main ke rumahnya keluar ternyata soge. Di cancel loh. Dia nggak mau punya 1 juta. Dia maunya 4,5 juta. Ya, dia buka pikirannya dari CCB. Karena AI ini single parent. Bukan single, belum kawin, menikah, dia punya anak tapi ditinggal suami. Udah cukup tua. Sama agent saya buka pikirannya bahwa AI harus jaga asetnya lebih gede. Nah, bla bla bla, akhirnya closing pas setengah malah. Nah, kayak gini udah luar biasa gitu. Jadi dia ngerti. Ngerti ya? Nah, ini masalah yang 1-15. Yang kedua, 16 sampai 25 atau 30. Pokoknya belum kawin ini intinya. Ya. Pokoknya belum kawin intinya. Gimana cara closingnya? Apa Anda ngajar dia untuk punya PAS? CCP? No. Kalau saya ketemu orang yang di level seperti ini, Anda lihat dulu. Umur 16 sampai 20 ini, dia punya duit sendiri nggak? Kalau nggak punya duit sendiri, Anda ngomong sama dia, itu nggak beda sama Anda prospek tembok gitu. Kan bukan dia decision maker, nggak ada duit. Yang benar apa? Ya bilang sama dia, boleh nggak ketemu papa mamamu? Ya, kadang agent yang nggak pinter, bikin appointment gini aja gagal. Lah ya, kreatifo, gimana caranya Anda bisa bikin appointment gitu? Ya, simple, intinya hindari kalimat nawari, itu aja. Karena kalau ngomong aku mau nawari papamu, waduh, orang sudah nggak berani. Hindari kalimat nawari. Pokoknya Anda cuma cerita, Anda cuma ngomong aku mau cerita, nggak mau nggak apa-apa. Yang penting aku sudah cerita. Terus ngomong kayak gitu aja. Jangan bolak-balik mesti, lu tak tawari ya, wah begitu dengar tawari, nggak mau. Kenapa? Sudah pasti biaya. Jadi hindari ya kalimat simpel-simpel, aku mau nawari, hindari. Hindari juga kalimat ini. Murah lah, kamu kan cuma bayar 600. Jangan kalimat bayar. Kamu nabung 600.000. Masalah sepele tapi dampaknya di otak beda. Ya, oke. Yang saya anggap orang ini adalah orang ini bisa punya duit, ketemu Anda. Yang harus Anda lakukan adalah cuma ngajak ngobrol tentang masa depan. Itu bisa closing. Ya, contoh. Saya waktu itu ke Mojosari. Ya, ke Mojosari. Saya waktu itu iseng, cuma kepengin nunjukin ke agent saya bahwa sebenarnya bikin appointment sampai closing itu gampang. Ya, adik sepupu saya sendiri. Saya malam-malam telepon Wendy, nah sahabat saya bilang, Wen, ada konco sing saya kenal aku enggak? Dia bilang, nggak ada kok. Saya tak coba pikirin, ada nggak? Oh ada kok, namanya Samuel, C0, 20 Oke, nomor teleponnya berapa? Dikasih. Aku bilang saya telepon begini, yo tak telepon. Saya cuma bilang, halo Sam, ini Wibi dari Prudential, kamu di Wendy. Oh ya, apa kok? Enggak Sam, aku kebetulan besok Kamis mau ke Wendy. Bisa nggak ketemu dulu sekali? Mau cerita-cerita tentang Prudential. Dia cuma bilang ini, waduh nggak bisa kok aku Kamis repot. Lah Jumat ya Pak, kan ada Jumatan, kan biasa tutup ya. Dia punya apotek teman-teman. Ya. Nah singkat cerita, terjadi appointment. Jam 11 ya, aku jangan telat. Ya wis, saya datang ke sana. Sampai di Wendy, ketemu dia ngobrol sambil makan bakso, saya ingat. Saya cuma ngomong sama dia gini toh. Sampai sekarang umur berapa? 26 kok. Sorry ya, sebelum ketemu Samuel udah bilang gini loh, waktu mau tutup telepon. Tuh nggak janji ikut loh ya. Kan cuma mau tanya-tanya toh. Oh iya nggak apa-apa Sam. Nah, waktu ketemu, saya cuma tanya, Sam sekarang umur berapa? 26 kok. Sudah punya pacar? Belum, sambil ketawa. Saya bilang, tak guyoni.
Jangan rewel-rewel loh. Biasa orang rewel dapatnya malah jelek. Tuh Halim itu nggak rewel dapat cantik kan menangnya. Nah, itu nggak rewel dulu. Dia seorang orang mau ya dapetnya cantik ya. Nah singkat cerita, saya ngomong gitu, lu jangan rewel-rewel loh. Ntar lu dapetnya malah jelek loh. Saya bilang gitu. Oh enggak lah dia ini. Sam, tapi ngomong-ngomong lu punya planning kawin kan? Ya ada lah kok dia bilang gitu. Umur piro kira-kira kawin Sam? Ya nggak tahu dia bilang gitu. Oh, ya kurang lebih mesti 30 kawin lah Sam. Ya dia. Terus saya bilang, Sam, udah kebayang nggak besok kawin beli rumah atau ikut sama papa lagi? Dia mikir-mikir. Ya rasanya enak beli rumah dewe. Oh. Terus lu gara-gara telat jabut saat detik bisa jadi anak lu kan? Tak bilang lagi dia beli dia gitu. Ada yang ngomong semua nggak percaya. Nanti kalau saya tuh ketawanya paling kenceng kan? Ya kan? Paling kenceng dia. Paling suka. Umur gini paling suka deh. Nah, kemudian saya bilang, tambah gede, lu mesti butuh suster lo. Kalau nggak pakai suster ribet. Ternyata tambah gede mesti playgroup, biaya sekolah lagi. Ternyata lu baru ingat mobil waktunya ganti, rumah nggak cukup, mulai lebih gede. Apa yang terjadi Sam? Biayamu tuh wakil. Aku bilang, Sam, lu mesti nabung dari sekarang sambil laptop dibuka, ya kan? Itu langsung ya sambil laptop dibuka. Nama lengkapmu siapa Sam? Langsung bikin proposal di situ. Nama lengkapmu siapa Sam? Tanggal lahir? Langsung bikin. Terus waktu sampai di premier berkala saya tanya, kira-kira tidak ganggu lu nabung berapa Sam? 1 juta? 1 juta bisa nabung. Lo langsung bikin. Habis masuk flash disk, ben tolong di print. Itu toh, ya? Habis di print, saya tunjukin dia bilang sama saya gini. Ingat ya, saya dari awal ngasih contoh Anda, saya sudah matching sama dia. Artinya apa? Tak ajak guyon masuk, udah oke, udah dekat. Walaupun cuma ketemu setengah jam, tapi jadi temen, kayak dekat. Buktinya apa? Dia ke Surabaya masuk telepon saya. Kok aku lagi di Surabaya, kok di mana? Ketemu di Foodfest ya, ini udah jadi nasabah. Jadi udah cepet bikin dekat, nggak perlu 5 minggu butuh cepet, setengah jam cepet, itu udah dekat. Nah begitu quotation datang, saya tunjukin ke Samuel. Ini Sam, lu nabung 1 juta, berarti setahun 12. Lu taruh 10 kali, harusnya 120 kan? Ini balinya 128. Tapi jangan khawatir, ini kan 15%. Kita selama ini nggak pernah dibayar 20. Nah, Sam, yang paling yamin itu yang ada di kota itu Sam. Lu lain kali kalau ada sakit atau apa, lu nggak usah mikir udah, pasti di cover kayak gini. Itu saking mudahnya ya. Dia itu bisa komposisi 11-1. Balik 128. Jauh cuan. Masih muda soalnya. 11-1. Saya bingung, tak bikin 10-2. Kok cek gede ini satu nih, 11-1. Coba bisa 12-0, mungkin 12-0 gitu ya. Saya nggak pernah bikin orang terlalu banyak untung. Saya mesti proteksi di maksimalin. Nah, singkat cerita, dia mau bawa dulu. Aku bilang ini, Sam bisa pinjam KTP sama kartu kredit. Ya, dia bilang, loh buat apa kok? Loh kan kau coba tak ajuin. Loh sih kok tak pelajari sih. Loh Sam, kata Ali 1 juta nabung nggak ada masalah. Masa cati aja lu mau bikin kayak mau nabung 1 M lain. Tak gituin. Dia guyu-guyu. Sini Sam, mau tanya di sini. Ini teman-teman, jadi agent nggak perlu bertele-tele. Gimana? Mau ya? Ayo tanda tangan. Nggak perlu. Saya habis ngomong gini, langsung saya bilang, tanda tangan di sini. Nurut loh, tanda tangan. Tanda tangan nurut. Jadi kadang itu kayak gitu. Anda sama masalah seperti itu. Walaupun Anda kelihatan ditolak di depan, Anda nggak perlu seperti kembali dan ditata dari awal, nggak perlu. Anggap aja kayak orang kadang ada tuli, nggak dengar dia nolak ya, Anda langsung nyuruh, itu bisa. Ya itu bisa closing. Akhirnya closing kok. Hari itu juga saya pulang Surabaya dalam waktu 1 jam tok, saya telepon adik saya. Ini loh closing 1 juta. Saya cuma mau buktiin sebenarnya ke dia bahwa orang kalau memang niat kerja, appointment, activity pasti closing, nggak mungkin nggak. Itu aja sebenarnya. Ya, akhirnya closing 1 juta sama si Samuel ini. Nah, so teman-teman, itu yang Anda lakukan kalau ketemu anak muda. Nggak perlu ngomongin benefitnya dulu. Buka pikiran tentang nabung, setelah diset itu baru nanti muncul semua yang lainnya. Ya tadi ada yang misi. Sebenarnya ada juga explain saya waktu lagi nunggu proposal. Saya juga ngomong sama dia gini, Sam, lu mesti ngerti, ikut produk uniting ini nggak enaknya 2 tahun pertama Sam dulu nggak kebentuk lu. Aku udah ngomong. Tapi setelah itu luar biasa salutnya. Lalu 2 tahun ini kan pasti nggak butuh duit. Ya udah nggak usah bingung. Lu kan mungkin butuhnya 10 tahun lagi. Sal dulu udah gede. Gak kejadian bang. Ya. Oke, sekarang 31 sampai 40. Saya kasih garis 40. Kenapa? Karena kalau sudah 40 ngomongnya beda. 31 sampai 40. Kalau Anda ketemu orang kaya dan biasanya umur segini punya anak, Anda harus cerita rekening satu keluarga.
nggak boleh nggak. Ya, itu kesempatan closing big case rekening satu keluarga. Agent saya Jack Bandrio itu nggak pernah prospek orang pakai rekening aneh-aneh. Semua diajar rekening satu keluarga karena referensinya kaya-kaya. Dan Anda lihat sendiri powerfulnya sepos parent payer digabung dalam satu kertas, itu orang bisa melongo. Nah kalau ya nggak ngerti, nanti tanya sama leadermu, saya ini ngomong apa, ya kan? Nanti kan nggak ngerti semua melongo ini ngomong apa tadi Pak Bibi. Saya cerita rekening satu keluarga, semua ngerti kan dong? Nah, ada intinya ke situ, ya. Dan harus buka angka besar teman-teman. Jangan pernah Anda itu nggak berani ngomong angka besar. Ya, ingat, semakin Anda takut ngomong angka besar ke orang kaya, malah nggak laku loh. Serius. Kenapa? Karena orang kaya lihat benefitnya. Kalau benefitmu kecil, dia nggak merasa ada gunanya ikut ini. Nah, jadi harus berani ngomong agak besar. Ya. Nah, ini yang paling enak. Closing orang umur 41 dan ke atas. Teman-teman, saya kasih Anda tahu dulu ya. Backgroundnya manusia yang sudah di atas 41. Jangan tersinggung yang di atas 41 ya. Saya masih 25 soalnya ya. Oke, saya cerita dulu. Siapa yang masih punya orang tua yang sudah tua-tua 58 gitu? Ada? Banyak kan? Ya. Begitu orang Jawa Pos masuk pertama kali di rumah, yang dibuka lembar apa? Jawa Pos, Metropolis, atau olahraga? Nggak ada orang meninggal, nggak boleh pilihannya 3. Jawa Pos, Metropolis, olahraga. Yang mana? Olahraga kan? Padahal kan mamamu nggak mungkin lihat hasilnya Barcelona musuh Sevilla, bener nggak? Ya kan? Apalagi lihat hasilnya DBL, kan nggak mungkin. Mesti selalu lihat yang rest in peace, bener nggak? Ya kan? Dilihat, mungkin ada nama temen nih. Kan nganggur nih, mesti dilihat. Ada nama temen, mesti gitu. Saya aja punya rasa apa nggak pernah ngeliatin, ngapain dilihatin ya? Yang kedua, mereka sering dengar gini loh. Lu denger nggak si Satrio kemarin stroke? Lu tau nggak si Eko kena jantung? Lu tau nggak si Linda kemarin mati kena ini? Kemarin virusnya itu tentang semua kita, gitu ya. Jadi dalam hati mereka sebenarnya sudah ada banyak ketakutan. Halil masih takut udah 58 soalnya. Ya, teman-teman, so ketika Anda ketemu orang ini, paling gampang prospeknya itu ya orang ini. Semua paling gampang. Dan ketika datang, Anda harus sudah siap dengan jawaban dia sudah punya banyak polis. Itu sudah pasti. Kita aja yang masih muda, nggak usah kaya lah, ya ikut jadi pegawainya orang aja lah. Itu loh diuberi agent, bener nggak? Apalagi AI Susu ini pengusaha, kira-kira diuberi banyak agent nggak? Sudah pasti punya polis. Jadi kalau ketemu orang kayak gini, kalimat pertama yang diucapkan adalah, so AI sudah punya polis prudensial. Itu aja langsung. Kalau sudah, ya dinikmati aja. Oh bagus so, bagus AI. Ikuti kapan? Yang paling cilaka kalau 1 minggu lalu itu cilaka ya. Jarang lah teman-teman, jarang. Kebanyakan sering terjadi, wah polisi mas banyak, pasti gitu. Ya, kalau sudah dijawab kayak gini, kreatiflah. Gimana caranya Anda bisa ketemu sekali lagi di tempat yang enak loh ya. Perhatiin tempatnya. Ya, misalkan dia sekarang di toko nih Anda ketemunya. Berarti Anda harus kreatif gimana caranya Anda bisa ke rumah dia untuk membacakan buku polisnya. Itu aja. Ya. Mungkin terjadi di awal objection, misalnya gini, wis nggak usah wis ngerepoti tok pasti gitu. Nah, kita masih kreatif, saya bilang, nggak apa-apa, memang Wibi ini tugasnya kayak gini. Wibi nggak suka kalau ada orang sampai benci sama asuransi gara-gara salah paham. Nggak apa-apa, Wibi cuma bantu baca kok. Kebetulan kok Wibi besok di daerah Danau Sada, misalnya kayak gitu. Ya, bikin satu kebetulan. Ya, seperti itu. Singkat cerita, pokoknya harus ketemu dia di rumah. Baca polis. Kalau enggak bisa closing, pasti. Nah, begitu Anda sudah baca polisnya, dijejer semua, percaya saya, asuransi lain jarang yang jualan disease cover. Percaya saya, andai kan ada, juga nggak banyak. Ya, juga nggak banyak. Kebanyakan isinya cuma mati kesehatan. Itu aja terus. Nggak ada disease cover. Mata kita hanya fokus ke satu kata. Ada nggak critical illness atau risk cover? Itu aja. Oke? Nah, saya pernah sudah alami, ya. Saya ingat ya, ini teknik saya ya. Saya nggak tahu kalau Anda. Saya selalu proses sama agent saya.
Kalau kamu mau tak dampingi closing, sekali datang closing, syaratnya satu, kamu juga nggak boleh kenal dia, saya bisa closing. Kalau kamu kenal, saya nggak bisa closing. Kenapa? Lucu, kamu yang kenal, aku sih ngomong banyak, nggak bisa. Ngerti ya? Harus nggak kenal, kamu cuma ada preferensi toh. Nah, mungkin dikenalin orang, ayo datang appointment lah. Saya bisa ambil alih semua, itu bisa closing. Dan benar, saya pernah ngalamin di Darmo. Kasihan teman-teman, orang itu sekarang stroke, baru ikut 6 bulan. Dia sekarang lagi 5 minggu, 1 minggu lagi pasti ikut. Nah, saya datang sehat tuh Pak I ya. Sama saya begitu datang, saya bilang, AI yang kenal Dani, ya, Dani yang kenal AI, saya cicinya Silvi. Nah, AI ini ceritanya banyak leasing gitu loh. Nah, Silvi ini yang ngurusin. Si Dani ini kukunya Silvi. Dapat referensi dikasih tahu, AI ini sogil, leasingnya aja 100 juta lebih sebulan. Nah, akhirnya datang, saya kenalan, saya juga gitu. Pertama masuk, saya nggak langsung hajar Prudential, enggak. Ya, saya pertama datang lihat rumahnya dulu. Kebetulan banyak mobil, namanya leasing mobil banyak. Ditutupin, saya tanya, loh AI kenapa tutupi? Oh ya ini habis ngecat. Terus saya bilang, AI ini dicat pintu ini mesti ditutup loh AI, nah itu nanti kena paru-paru nggak sehat. Nah, biasa kan mulut agent kan, wah jadi ngomong kayak gini ya, lambene manis banget ya, kayak gitu. Singkat cerita saya masuk di rumah dia akhirnya, oke? Terus saya bilang, AI kita ini dari Prudential. Oh asuransi, dia bilang. Loh AI lagi cari asuransi lah. Aduh yo, coba ngomong asuransi. Wes wakai, ya. Prudential aja AI sudah punya semua. Oh iya AI, wah ciamil kayak gitu AI. Kapan ikuti? Ya wis suwi. Dulu ditawari sama talentnya BCA. Langsung saya mikir, BCA banyak Prudential itu Indrapura dan saya kenal semua. Wis sudah tetap paling itu saya bilang gitu ya. Nah, terus saya bilang AI, nggak apa-apa AI. Wibi di sini datang kan bukan mesti jualan. Sing penting sudah kenal sama AI gini, biar Wibi bisa senang. Kalau gadget memang luar biasa ya. Kalau nggak butuh jualan ya. Terus saya bilang, AI ngomong-ngomong polisnya ada di rumah nggak? Ngomong Wibi di sini AI, tak bantu baca. Oh ada, saya tak ambil no. Diambil no teman-teman. Muncul Manulife, muncul AXA, muncul Great Eastern, muncul Prudential. Dan dia nggak bohong. Prudential sama punya semua. Ya. Kecuali suaminya Great Eastern. Padahal sudah ngaku diabetes, makanya Prudential nggak terima. Di Great Eastern issue, ya karena dibawain sama agentnya. Jadi agentnya Pro yang di Indrapura itu double agent, Great Eastern sama Prudential. Saya juga tahu dari dulu dia double. Saya lihat ada PS yang banyak, tak keluarin satu-satu. Saya bilang, AI, ini jangan ditaruh sini. Ini masuk ke dompet AI, yang ini kasih anak-anak AI. Anaknya sudah besar-besar, umurnya 20 lebih semua. Ya, AI-nya 53. Ini kasih AI, taruh di dompet. Tak ceritain dulu PS dengan benar-benar detail. Jadi saya benar-benar mengkondisikan saya ini benar-benar nggak jualan. Ngerti ya? Benar-benar bantu banget. Padahal di belakang sudah bawa celurit gitu ya. Siap aja gitu ya. Saya jelasin satu-satu ya. Itu agent kayak gitu teman-teman ya. Saya jelasin satu. AI PHS itu kayak gini AI. Jadi tunjukin toh nanti kayak gini. AI nanti kalau mau pulang supaya mau cepat AI mesti gini. Kayak gini. Terus dia mulai tanya, loh itu rumah sakit mana? Tak jelasin satu-satu. Oh di seluruh Surabaya dan kota besar berlaku kok AI. Tapi kalau di luar negeri nggak berlaku AI mesti nangis dulu. Ini kasih AI coba Pak. Ya tak cek lagi. Yo kalau ngecek teman. Padahal wis ketok di ngasal polisnya isinya apa? Ya kan si terornya BCA itu bodoh banget. Closing cuma 300, 600, 300, 600 ya. Satu orang nama itu sudah closing 222. Tapi cuma 300 sama 600. Dibikin habit itu closing kecil-kecil. Jadi saya mau push gitu juga takut kaget, ya kan? Terus saya bilang ini, AI untuk anaknya AI sudah ciami-ciami AI, nggak usah beli lagi. Karena batinku tak closing pun ya percuma, anaknya 20 tahunan nanggung semua, ya kan? AI nggak usah beli anak lagi, sudah ciami. Tapi AI yang punya AI ini, ciami AI mesti nih, cuman langsung mati loh AI. Kenyataannya AI 95% orang itu mesti sakit berdua. Terus saya mulai ngasih storytelling. Contoh kayak adiknya papanya Wibi, 95 itu kena kanker payudara. Sampai 2007 loh baru nggak ada. Memangnya 12 tahun ini ngetekno duit piro. Sorry loh AI mungkin duit 1 M AI punya. Cuman dikasih no dokter akhirnya loh lah. Mending kena Wibi nanti Wibi kan saya ngasih. Tapi nah ini cuma begitu toh. Terus saya bilang, AI
hari ini Wibi datang bukan mau nawari asuransi jiwa, tapi Wibi datang mau jaga asetnya AI. Itu kali balik. Ya, AI ini ketemu, pikirnya saya satpam ya. Dia bilang gini loh, AI, orang naik sakit itu nggak mungkin ngentek lontong AI, tapi ngentek duit, bener nggak? AI mau nggak tak jaga? Nah, saya bilang AI minim-minim jaga setengah M lah, biar aman. AI-nya mulai komplain. Pasti sama. Anda coba cek di semua nasabah kalau urutannya persis kayak saya. Urutannya ngomongnya juga sama. Yang sana terus ngomong gini, aduh nyo, AI ini wis tuwe. Melo oh ya pasti wis larang. Pasti gitu. Belum lagi cicilan itu polis belum hari nyape loh. Belum sing Manulife. Jiwake nyo. Wis enggak sih. Terus aku bilang, AI, wih, lu cuma mau nunjuk lontong. AI enggak ngambil ya enggak apa-apa. Sing penting AI tahu, oh kayak gini toh jaga. AI tak pikir ya, ini sambil buka laptop. Nama lengkapnya sama AI. Akhirnya ketemu UP 150, UP 175, CCP-nya 500. Itu toh 3,5 juta. Nggak ngeprint, karena nggak pinter. Tak tunjukin toh. AI-nya langsung beli, karena kebiasaan closing 300-an, 600-an, ya kan? Kena 3,5, ayo kaget masih orang kaya. Karena nggak biasa closing gede. Dia bilang, wih, larang ini 3,5 juta. Nah, saya cuma bilang ini, AI 3,5 juta, 1 tahun 42, tak tunjukin. AI nabung 10 kali, duit ini duitnya siapa? AI-nya tanya gini, pasti keluar tak WB? Bukan pasti keluar, lebih dari ini pasti. Karena ini kan cuma average 15%. Kita selama ini segini loh, tak tunjukin. Jadi pasti nyampe AI. Nah, yang paling penting AI, tak tunjukin di paling depan lagi. AI mau nggak tak jaga setengah M ini loh. Nah, gitu ya. Ingat, jadi agent kan harus langsung trial close. Saya langsung bilang sama dia, AI, itu kan minggu waktu itu. AI, besok Senin AI kira-kira mau tak jemput atau ketemu langsung di klinikers. AI-nya tahu bilang apa? Waduh, AI Senin repot tuh. Nggak bisa Senin. Coba Selasa gitu. Oh tapi AI Selasa mau jambil, nggak pakai puasa AI. Cuma tipe 2. AI mau langsung ketemu di sana apa tak jemput? Rasanya enak ketemu di sana ya jam 2. Ya wis gak akan bahas dulu di sana, kita tutup kantor wis ngomong-ngomong pulang saya. Tiba-tiba sore saya di BB dia. Bibi kelamaan esok Selasa wis besok aja ketemu di klinik. Ya wis closing di klinik baru nge-print baru apa. Teman-teman itu loh closing orangnya di sini. Serius. Selama orang ini punya uang dan mau mendengarkan 1000% closing. Yang paling problem adalah 2 ini. Mungkin Anda ketemu dia nggak punya duit, nggak bisa closing, Miss. Mungkin punya duit, tapi nggak mau denger no. Dalam arti apa? Mungkin orangnya sombong, mungkin orangnya arogan, cuek. Itu nggak bisa closing juga. Makanya di awal mesti harus ada fact finding di mana Anda harus bisa ambil posisi di hati dia. Itu dulu. Misalkan kita coba basa-basi, ternyata orangnya serius, nggak terlalu nanggepin. Ya Anda sudah jangan banyak ngomong lagi gitu. Harus benar-benar tujuh poin terus, ya, nggak boleh nyeleneh-nyeleneh lagi. Tapi kalau ayahnya bisa diajak ya diajak lagi, itu lebih enak. Ya, itu closing di sini dan ini bisa bikin paling gampang. Ya, coba sih saya tanya sama anda yang punya duit, mau nggak ada kehilangan duit? Nggak mau loh. Kalau hari ini ada solusi, duit itu nggak mungkin hilang dengan cara hanya nabung loh. Bayangin, masa nggak dibeli? Betul nggak? Problemmu itu nanti bukan masalah closing nggak closing. Problemnya itu sebenarnya simpel. Nanti paling dia gini loh, sama tanya, kok lama ya 10 tahun? Ya, Anda bisa handle objection kan? Kenapa aku butuh 10 tahun? Mau 5 tahun pun nggak masalah, tinggal di double. Betul nggak? Jangan kan 5 tahun, mau setahunnya sehari bisa kok. Nggak boleh dibeli aja. Masalah teknis saja. Ya, tapi ini paling gampang dan ini bisa bikis. Jadi Anda yang hari ini mau ngejar startup, dapat startup, masih bisa. Cari orang yang umurnya 40 tahun lebih. Cari itu. Punya duit, mau dengar pasti musik. Itu aja. Ya. Tekniknya buka bolisnya dia, lihat sisinya, buka pikirannya dia bahwa orang itu butuh yang namanya penjagaan aset. Itu aja. Pasti closing. Ya, ada yang mau tanya tentang ini? Tentang pengelompokan ini? Ada? Ya, yang mau tanya. Iya, Pak. Kalau yang sekitar umur 50 ke atas, Pak. Ya,
kondisinya orang memang punya uang itu bisa nggak kita closing ke arah fiktif? Ini maksudnya 41 sampai 60 ya. Jadi 50 itu yang masuk di sini. Ini 41 sampai 60. Ini maksudnya 41 sampai 60. Semakin tua Pak, 60 lebih 4 bulan. Wih, tak bakal closing Pak. Kenapa? Sudah terakhir mau ikut. Setelah ini nggak bisa ikut lagi. Kesempatan terakhir, benar nggak? Iya kan, tak bakal closing. Ngerti ya? Kenapa kalau saya 41 ini ke atas sudah nggak pakai rekening satu keluarga? Anda harus ingat, memang benar kalau nasabah ditunjukin sepos umur 45 sama 43 seposan gitu ya, atau ada parent, memang kelihatannya bagus. Tapi kalau Anda ketemu agent yang bisa menunjukin ke dia, ternyata kalau sepos dibuang itu hasilnya lebih luar biasa loh. Orang kalau sudah tua, Anda kasih sepos payer atau payer itu rugi loh, kasihan nasabahnya. Itu bisa selisih 7-8 tahun premi dia, rugi. Misalkan gini loh, misalkan ada orang nabung 2 juta per bulan, ya, berarti 1 tahun kan 24 juta. Misalkan dengan kondisi payer, ada payer, katakanlah CCB-nya misalkan ini saya ngawur ya, 200 juta. Saya yakin kalau payer ini dibuang, mungkin 200 juta ini bisa jadi, anggap ini berapa boleh? 25 kali 4, 100 juta. Bisa 375 juta. Coba Anda pikir kalau Anda nggak tunjukin ini, ya ini kelihatan bagus. Yang saya khawatir itu cuma gini loh teman-teman. Suatu hari kalau Anda ketemu agent lain di cumi-cumi, Anda kelihatan goblok pasti di depan nasabah. Anda kalau tak suruh pilih mana? Terima 200, mari itu tak cicili 2 juta. Atau Anda langsung terima 375, nggak ada cicilan. Pilih yang mana? Ya pasti pilih 375. Iya. Secara real value aja udah menang duluan. Iya. Benar nggak? Terus ada lagi nasabah atau agent mungkin bantah ini, loh, kok kalau terjadinya di 1 tahun pertama, kan kasihan kok. Kalau nggak ditabung kan duitnya polisi labs. Loh, ya apa sih? Agar 1 tahun pertama terjadi kan ini terima 200, ini kan terima 375. Ya 175-nya masukin top up kan lebih bagus. Benar nggak? Sama aja kan? Ngerti ya? Jadi pro payer maupun suppose itu kadang hanya untuk pemanis. Tapi Anda harus jual pakai hati. Kalau ibu rumah tangga, oh pasti saya suppose, pasti. Mungkin walaupun umurnya 40 lebih aja, mungkin saya suppose loh. Kalau dia benar-benar saya tahu dia ini ibu rumah tangga, nggak kerja belas gitu, suaminya kerja, itu pasti saya suppose. Kenapa? Karena bahaya kalau suaminya ada apa-apa terus gimana dengan rekeningnya. Tapi kalau dua-dua kerja, nggak mungkin saya suppose. Saya kasih pengertian. Ini nggak sellingin loh ya, karena kondisinya kayak gini. Mesti diceritain, ya. Ini caranya. Jadi pas 1 fokusnya cuma di sisi top kalau saya. Agent-agent saya semua yang closing big case mainnya di CCB semua. Teman-teman, Anda tahu nggak powernya CCB? CCB itu orang nggak pakai sakit pun langsung mati kan ya keluar, benar nggak? Iya. Ibaratnya apa sih? Apa yang kita beli itu mungkin pasti kita ambil, kita nikmati gitu. Anda punya PHS, bayar tiap bulan mahal loh PHS, betul nggak? Tiba-tiba langsung mati terus ngapain dulu bayarin PHS? Orang sakit kritis pun belum tentu loh masuk rumah sakit lama. Orang sakit jantung yang cuma sekali aja, habis itu keluar ya maintain di luar. Apanya mau dikelilingi? Tetap kunci itu adalah di CCB bagi saya. Itu yang paling power, paling luar biasa itu CCB. Yang CCB-nya saja saya dengar butuh 30 hari loh. Tetap sakit baru klipnya keluar. Nggak sampai sebulan si doi mati, nggak si doi keluar CCB-nya. Ya. Lebih parah dari sisi kita, ya sisi kita 14 hari, dia 30 hari. Nah, sampai seperti itu. Ya, jadi cara jual ini, cara ini. Ingat teman-teman, closing itu akan datang sendiri. Ketika dari awal yang kelihatannya nggak kelihatan, itu ada dari dulu. 1, penampilan. Ya, penampilan dari awal udah nggak enak dilihat. Itu pasti nggak closing. Ngerti maksudnya? Dari awalnya nggak kelihatan, itu justru Anda harus perhatiin. 1, ketika Anda mau appointment sama orang, perhatiin waktu dan lokasi. Nggak bisa di sembarangan. Kenapa? Kalau di sembarangan nanti nggak konsen. Enggak. Coba Anda ngajak prospek, misal prospeknya Pak Harlim, prospeknya di Sutos, nggak kira closing 10 jam. Kenapa? Ada orang lewat, boleh lagi ya. Ada minggu lewat, boleh lagi. Nggak kira closing, susah. Nggak mungkin closing guys, ya.
Mesti closingnya harus di rumah, ya kan? Paling kan cuma membantu dong, masuk membantu di toilet dulu. Ya kan? Kan kayak gitu. Ngerti ya? Perhatiin lokasi, ya, lokasi. Yang kedua, tempat. Yang kedua, waktu. Kenapa? Teman-teman, kalau Anda mau prospek orang, biasain otak Anda ini udah merespon, ini harus closing langsung. Nanti ya, nggak boleh di follow up lagi. Anda harus punya tekad itu. Kalau Anda dari awal nggak ada tekad itu, begitu ketemu objection, ya wes tak pikir, Anda yang mesti pulang karena Anda udah merespon bahwa ini mesti follow up. Kalau Anda benar-benar merespon, ini harus